warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sahabat Perpusnas. Kali ini Kak Evi akan bercerita tentang asal-usul Danau Toba. Adakah dari kalian yang sudah pernah datang ke Danau Toba? Atau malah belum sama sekali datang ke Danau Toba? Danau Toba terletak di pegunungan Bukit Barisan, Sumatera Utara. Sekitar 2 jam dari Bandara Silangit di Kecamatan Siborong-Borong. Luasnya 1145 km dan menjadikannya danau terluas se-Asia Tenggara. Di tengah danaunya terdapat pulau vulkanik yang dinamakan Samosir. Danau Toba terbentuk karena letusan gunung berapi yang memuntahkan 2.800 km kubik material letusan, sehingga membuat kawah yang lambat laun dipenuhi air menjadi danau. Namun, dari dahulu masyarakat Indonesia sudah akrab dengan sebuah legenda tentang terjadinya Danau Toba. Sekarang, Kakak akan bercerita tentang legenda terjadinya Danau Toba. Cerita ini dapat diambil dari buku koleksi Ipusnas yang berjudul Kumpulan Legenda Bermuatan Karakter karya Yodi Kurniadi. Buku ini bisa adik-adik baca lewat aplikasi Ipusnas. Isinya tidak hanya tentang Danau Toba saja loh. Masih ada banyak cerita legenda Nusantara yang pastinya menarik untuk dibaca. Ayo simak baik-baik ya. Di sebuah desa, hiduplah seorang petani yang rajin bekerja. Walaupun lahannya tidak luas, ia tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suatu hari yang cerah, si petani pergi memancing ke sungai. Mudah-mudahan hari ini aku mendapat ikan yang besar, kata petani dalam hati. Beberapa saat setelah melempar kailnya ke sungai, kailnya pun bergoyang-goyang. Ia segera menarik kailnya dan bersorak kegirangan karena mendapatkan ikan yang besar. Ia takjub karena sisik ikan itu berwarna kuning, emas, kemerah-merahan. Petani melepaskan ikan yang terjerat di kailnya. Tiba-tiba si ikan berteriak, "Tunggu, jangan makan aku. Aku akan bersedia menemanimu jika engkau tidak memakanku." Karena terkejut, ikan yang ditangkap terjatuh ke tanah. Tidak berapa lama kemudian, ikan itu berubah wujud menjadi seorang gadis yang cantik jelita. "Bermimpikah aku?" gumam petani. "Jangan takut petani, aku sangat berterima kasih karena engkau telah menyelamatkanku dari kutukan dewa. Namaku Putri. Aku tidak keberatan jika engkau menjadikan aku sebagai istri," ujar Putri. Akhirnya, petani dan Putri pun menjadi suami istri. Namun, mereka telah sepakat agar si petani tidak akan pernah menyebut bahwa istrinya adalah seekor ikan. Apabila kutukan itu dilanggar, maka akan terjadi malapetaka yang dahsyat. Setahun kemudian, petani dan Putri dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Putra. Anak mereka tumbuh dengan sehat, kuat, namun sayangnya agak sedikit nakal. Ia selalu saja merasa lapar. Makanan yang seharusnya disantap bertiga, ia habiskan sendiri. Lama-kelamaan, Putra membuat ayahnya merasa jengkel. Ia selalu menolak jika diminta untuk membantu kedua orang tuanya dan lebih senang bermain. Putri pun selalu mengingatkan kepada petani untuk bersabar atas ulah anak mereka.
Iya, aku akan bersabar. Walau bagaimanapun, dia tetap anak kita, ujar petani. Syukurlah Kanda berpikiran begitu. Kanda memang seorang suami dan ayah yang baik, kata si putri. Sebagian orang mengatakan bahwa kesabaran itu ada batasnya. Hal ini dialami oleh si petani. Pada suatu hari, putra mendapat tugas untuk mengantarkan makanan dan minuman ke sawah tempat ayahnya bekerja. Tetapi ia tidak memenuhi tugasnya. Si petani yang sudah lama menunggu di sawah pun akhirnya pulang dan langsung memarahi putra. "Anak tidak tahu diri, dasar kau anak ikan!" Umpan si petani tanpa sadar telah mengucapkan pantangan itu. Si putri yang mendengarnya pun segera meminta anaknya untuk lari ke bukit yang tinggi. Seketika itu juga, putri pun lenyap. Dari bekas pijakan kakinya di tanah, tiba-tiba muncul semburan air yang sangat deras. Desa petani dan desa sekitarnya pun terendam air. Air meluap sangat tinggi dan luas sehingga membentuk sebuah telaga. Konon, dari cerita itulah Danau Toba terbentuk. Telaga yang sangat luas tadi kemudian menjadi sebuah danau yang sangat besar. Sedangkan bukit yang tinggi tempat putra melarikan diri kini menjadi Pulau Samosir yang ada di tengah Danau Toba. Demikianlah adik-adik cerita asal muasal Danau Toba. Yuk kita berkunjung ke Danau Toba. Sampai jumpa di cerita yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.